Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Distika Rahman dengan NPM 211000305. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian dan Teknis Penulisan Hukum mengenai praktik sitasi dalam menggunakan Mendeley. Nah, di sini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan eh, oleh dosen saya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan? Tingkat kepantasan dalam pengutipan di Mendeley itu dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk secara akurat dan efisien mengumpulkan dan menyertakan referensi dari berbagai sumber karya ilmiah atau karya tulis. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Nah, yang pertama itu ada wawancara yang diterbitkan muncul di berbagai tempat, misalnya di majalah, di radio, di podcast, di YouTube, kemudian di acara TV. Pokoknya wawancara-wawancara yang muncul dari media sosial, bisa dibilang begitu. Kemudian yang kedua ada wawancara pribadi. Nah, wawancara pribadi itu misalnya kita mewawancarai narasumber untuk mendapat informasi yang mendukung dalam makalah kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada wawancara peserta penelitian. Nah, wawancara peserta penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari metodologi makalah yang akan kita pakai atau makalah yang akan kita bikin. Nah, wawancara ini tidak memerlukan kutipan APA style, namun informasi yang dikumpulkan dari wawancara peserta penelitian dapat disajikan dan didiskusikan dalam makalah. Kemudian, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, tunjukkan dalam Word dan Mendeley mengutip secara parentetikal. Nah, mengutip secara parentetikal itu contohnya gini. Misalnya saya ke jurnal buka jurnal yang akan kita pakai. Misalnya yang ini. Nah, misalnya kita akan pakai yang ini. Kita copy, kemudian kita paste ke laptop, astagfirullahaladzim. Kita paste ke Word. Nah, kemudian setelah di paste, kita cari di sini karena saya menggunakan Mendeley reference, jadi settingannya itu ada di belah sini, ada di pinggir. Kalau ada yang kalau Mendeley desktop itu adanya di sini, dia munculnya di reference yang ada di Word. Nah, kemudian di sini kita cari judul jurnal yang kita pakai. Di sini saya memakai judul jurnal yaitu Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia. Di sini kita cari judulnya. Nah, yang ini kita klik. Kemudian di sini sudah ada namanya. Kita klik insert. Nah, di sini sudah muncul. Begitu. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, tunjukkan dalam Word dan Mendeley mengutip secara naratif. Kalau mengutip secara naratif itu seperti ini. Kita balik lagi ke jurnal yang akan kita pakai. Soalnya ini. Misalnya ini. Kita kopas.
Nah, kemudian di sini misalnya kita tambahkan. Bedanya parenthetikal dengan naratif itu, kalau naratif itu citasinya itu ada di awal. Jadi kita tempelkan dulu citasinya. Jadi judulnya ini kita klik, muncul namanya, kemudian kita insert. Nah, kemudian kalau yang narasi itu dimasukkan tahunnya dan kutipannya itu ada di belakang dan hanya mengutip tahunnya saja. Ini 2008. Kita lihat dulu di sini 2000 berapa? 2018. Hmm, 2018. Kemudian kita tambahkan, misalnya mengatakan bahwa, nah ini kita ini namanya harus menjorok. Nah, diikuti dengan paragraf yang di bawah nih. Ini namanya kutipan naratif. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mengutip dari banyak sumber. Nah, misalnya, ini kita hapus dulu. Misalnya, paragraf ini itu dari kita ambil dari banyak sumber. Di sini kita lihat kalau kita memakai Mendeley reference, tinggal kita lihat yang di sisi kanan kita. Kemudian di sini kan banyak nih jurnal-jurnal yang sudah saya upload di dalam Mendeley. Kemudian di sini kita klik semuanya. Kita ngambil dari aspek hukum pengelolaan perusahaan, perlindungan hukum data pribadi di Indonesia, dan lain-lain. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul semua. Kemudian kita insert. Oh, maaf, salah. Yang ini di akhir ya, beda dengan naratif. Misalnya kayak gini. Klik lagi. Nah, ini kita insert. Nah, sudah muncul. Pokoknya kalau di kalau kutipan dari banyak sumber itu, yang membedakannya itu kan di sini banyak nama-nama autor nih. Nah, ini tuh dipisahkan oleh tanda titik koma. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 6. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mengutip dengan menambahkan halaman. Nah, misalnya kita hapus lagi contoh yang tadi. Misalnya, kita ambilkan dari sini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih di jurnal, kita ini ngambil di halaman nomor berapa? Nomor 90 ya. Kita ngambil di halaman nomor 90. Balik lagi ke Word. Nah, di sini, di nama ini, kita klik. Kemudian di sini scroll ke bawah ada page. Nah, di sampingnya baru kita klik 90. Kemudian klik Save Change. Nah, insert, klik. Nah, di sini sudah ada halaman, sudah muncul halamannya. Kemudian nomor 7.
Tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia. Eh, nah, di sini kan masih bahasa Indonesia nih, halaman 90. Kita mau ganti ke bahasa Inggris. Di sini ada citation settings, kita pencet. Nah, di bawah ada citation language. Kita ganti change citation language. Sorry. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari misalnya bahasa, karena di sini saya sudah memakai bahasa Indonesia, berarti coba kita pakai ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris. Inggris. Nah, udah ganti jadi P kalau di bahasa Inggrisnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mencari gaya pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Nah, beda sekarang mengganti gaya pengutipan. Kalau mengganti gaya pengutipan itu sama di citation settings. Kita klik. Kemudian di atas citation language itu ada citation style. Nah, kita change citation style. Nah, biasanya itu kalau yang saya tahu kalau untuk skripsi biasanya pakainya yang ini ya, American Psychological Association. Nah, coba kita ganti ke IEEE. Dia sudah ganti satu jadi 1 P 90. One page 90. Coba kita ganti lagi ke American Medical Association. Nah, jadi kayak gini, jadi kayak footnote. Jadi begitu cara mengganti gaya pengutipan. Kemudian lanjut ke nomor 9, jelaskan tentang pengutipan langsung dan apa maksud dan apa maksudnya, kapan sebaiknya dilakukan. Kapan sebaiknya dilakukan. Nah, kalau pengutipan langsung itu eh, dapat didefinisikan sebagai mengutip dari sumber kata per kata tanpa merubah kata kata yang dikutip. Jadi misalnya kita mengkopas dari karya ilmiah orang lain atau jadi dari jurnal orang lain. Misalnya akan kita tambahkan ke makalah yang akan kita bikin. Nah, kalau misalnya kutipan langsung itu tidak tidak boleh merubah atau menambahkan eh, narasi yang sudah kita kopas dari karya ilmiah orang lain. Itu namanya kutipan langsung. Nah, kapan kita bisa melakukannya? Nah, kita bisa melakukannya ketika kita akan memberikan bukti untuk mendukung argumen jika pertanyaannya dianggap dianggap efektif dan kuat. Nah, kutipan langsung itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada short quotation, quotation eh sorry, short quotation, yaitu kurang dari 40 kata. Nah, tanda kutip yang dimasukkan itu di dalam paragraf. Kemudian ada lagi block quotation, quotation, yaitu lebih dari 40 kata. Nah, dituliskan dalam paragraf sendiri tanpa tanda kutip, menjorok ke dalam, dan menggunakan spasi satu single. Kemudian lanjut. eh, Nomor 10, tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mengutip langsung. Cara mengutip langsung, contohnya. Kita hapus dulu. Misalnya, kita balik lagi ke jurnal yang akan kita pakai. Misalnya kita memakai ini. Kita copy, kemudian kita paste di Word.
Nah, kemudian kita cari lagi judul jurnal yang kita pakai tadi. Nah, ini yang kurang dari 40 kata. Kemudian lanjut ke nomor 11, tunjukkan dalam Word dan Mendeley bagaimana cara mengutip langsung yang lebih dari 40 kata. Kalau yang lebih dari 40 kata itu, misalnya kita akan memakai contoh ini. Ini aja. Nah, misalnya ini. Kita copy-paste. Nah, di sini citasinya itu ada di awal, sama kayak naratif. Kalau yang lebih dari 40 kata itu. Kalau menurut saya sama kayak naratif ya. Nah, kita cari judul yang tadi kita pakai, kemudian kita insert. Nah, ini udah ada, tinggal kita tambahin lagi tahunnya. Buka kurung tahun 2018. Kita tambahin lagi misalnya hmm, mengatakan bahwa boleh aja. Nah, ini kita geser biar dia menjorok. Seperti ini. Ini yang lebih dari 40 kata. Kemudian yang nomor 12, jelaskan bagaimana alur kerja Mendeley. Nah, menurut saya alur kerja Mendeley itu misalnya dari awal kita harus mendownload dulu aplikasi Mendeley-nya. Kemudian setelah mendownload, kita login ke aplikasi Mendeley-nya. Kemudian setelah login, kita sambungkan Mendeley-nya ke Word, ke Microsoft Word yang kita pakai. Kemudian, nah setelah itu kita cari jurnal atau buku atau karya ilmiah yang lainnya yang akan kita pakai. Kita download dalam bentuk PDF. Kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley, diupload di Mendeley. Nah, setelah diupload di Mendeley, setelah itu baru kita bisa eh, menempelkan citasi yang dari referensi yang dari jurnal tersebut ke Mendeley. Jadi Mendeley itu bisa me- bisa mempercepat cara kita untuk membuat untuk menulis referensi dan untuk kita membuat daftar pustaka. Jadi kita bisa cepat dalam mengerjakan semuanya yang berhubungan dengan referensi-referensi. Kemudian selanjutnya, nomor 13 itu tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Nah, ini misalnya kita buka aplikasi Mendeley-nya, kemudian kita add new. Nah, kemudian klik import file from computer. Nah, di sini misalnya sorry. Nah, misalnya saya akan mengupload ini. Sudah terupload. Nah, ini jurnal-jurnal dan buku yang sudah saya pakai.
Kemudian kita balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya itu, tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Kemudian kita pencet lagi Add New. Nah, di sini ada Add Reference Manual. Nah, di sini saya akan memakai buku ini, Hukum Dagang Indonesia. Di sini kita klik tipenya book, kemudian kita masukkan judulnya Hukum Dagang Indonesia. Nah, kita masukkan autorsnya. Autornya itu Dr. Joko Imbawani Atmajaja SHMH. Nah, kemudian setelah dimasukkan autornya, tahun terbitnya itu tahun 2011. 345 sampai lima sampai 3. Nah, setelah diisi ininya, nggak usah diisi semua. Yang penting ininya sudah keisi. Kemudian add entry. Nah, di sini sudah ada. Seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 15. Tunjukkan dalam Mendeley apa itu metadata. Nah, seperti yang saya tahu, kalau metadata itu contohnya seperti misalnya ini. Nah, ini itu metadata. Sepengetahuan saya itu ini metadata seperti judul bukunya, nama autornya, kemudian ini, misalnya ini. Nah, tahun terbitnya, halamannya, ini tuh metadata. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mengapa metadata harus sesuai dengan benar. Nah, mengapa metadata harus sesuai dengan benar? Misalnya, di sini kan kayak tadi misalnya yang kita mau mengisi kutipan secara manual, misalnya kita memasukkan buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, kita kan tadi harus mengisi autornya, tahun terbitnya, kemudian halamannya, dan lain-lain. Itu tuh harus sesuai karena apa? Jika tidak sesuai, nanti ketika kita mau mengutip dalam Word, nah, ininya itu nggak akan muncul. Atau misalnya nanti nggak sama-sama kayak eh, jurnal atau buku aslinya. Karena kan ini kan punya orang lain gitu ya. Mau jadi harus sesuai di referensi yang akan kita bikin dan buku yang aslinya atau jurnal yang aslinya. Mengapa? Jadi seperti itu kenapa metadata itu harus disesuaikan dengan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon maaf bila banyak kesalahan karena sejujurnya saya masih belajar untuk menggunakan Mendeley ini. Saya akan banyak, saya akan terus belajar sampai saya bisa menguasai Mendeley ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.